Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ajeng di pelajaran matematika untuk kelas 8. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa untuk berdoa ya anak-anak. Berdoa, dimulai. Oke, selesai. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa absen di e-learning kalian masing-masing. Biar tidak lupa kalian pause dulu video ini, terus kalian absen boleh. Atau kalau yang sudah, persiapkan alat tulis untuk mencatat semua yang ada di dalam video ini, atau mencatat hal-hal yang penting yang kalian tidak mengerti supaya tambah mengerti. Oke, jadi jangan patah semangat. Jadi biarpun udah setahun kita nggak tatap muka, tapi ya jangan sampai semangatnya kendor. Karena ilmu itu bisa didapat dari mana saja gitu. Contohnya dari video yang Ibu kasih ini. Nah, ya, kita sebagai guru Ibu tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Maka dari itu kalian juga harus tetap semangat pokoknya. Harus tetap mau untuk belajar gitu. Jangan udahlah gitu atau cuek atau apa. Kalian harus tetap ya punya semangat yang tinggi karena kalau bukan kalian sendiri yang menyemangati diri kalian sendiri, terus siapa lagi gitu. Oke? Oke, udah nggak usah banyak bicara lagi, kita langsung masuk ke materinya ya. Ibu ingatkan, ini Ibu bahas kisi-kisi penilaian tengah semester karena mulai tanggal 15 itu kita udah mulai mid semester. Untuk matematika sendiri, kalau nggak salah jadwalnya hari Jumat. Mungkin wali kelas kalian udah kasih jadwal masing-masing. Jadi bisa insya Allah dengan menyimak video ini kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan. Oke, kita review dulu ya untuk materi yang masuk dalam PTS ini ada 2 bab, yaitu Teorema Pitagoras dan lingkaran. Ingat yang kita bahas di minggu-minggu awal semester genap ini, pada segitiga siku-siku berlaku Teorema Pitagoras. Apa Teorema Pitagoras itu? C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C-nya itu adalah sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa, dan A dan B itu sisi-sisi lainnya. Jadi Teorema Pitagoras itu sisi terpanjang, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Gitu. Ada lagi, jika ABC merupakan segitiga, sisi-sisi segitiga dan C-nya adalah sisi terpanjang, maka segitiga itu lancip jika kuadrat sisi terpanjangnya lebih kecil daripada jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya atau C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, tumpul jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, dan siku-siku jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ibu rasa kalian udah paham ya, karena Ibu selalu di Teorema Pythagoras selalu Ibu ulang-ulang hal-hal yang ada di slide ini. Untuk perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut 30 dan 60 derajat atau sudut-sudut istimewa, perbandingannya ini 1:2 banding akar 3, dan perbandingan segitiga siku-siku pada sudut 45 ini 1 banding akar 2 banding 1. Untuk sudut 30 dan 60 derajat itu segitiganya sama sisi, sedangkan siku-siku sudut 45 itu sama kaki ya. Gimana? Paham kan? Ya, coba diingat-ingat lagi ya. Ini semua udah sering Ibu jelaskan. Oke, untuk yang lingkaran, keliling lingkaran, rumusnya apa? 2πr ya. Untuk luas lingkarannya πr kuadrat. Kita udah bahas ya, dari mana sih ketemunya rumus-rumus ini gitu. Kalian harus pahami. Jadi suatu saat kalau kalian lupa, kalian ingat konsepnya, kalian bisa tahu sudut keliling sama dengan sudut pusat.
Ingat ya kalau sudut keliling itu ada di mana letaknya? Sudut keliling itu di pinggir, sedangkan sudut pusat itu di tengah. Jadi kalau ada lingkaran gini, sudut pusat kan di tengah-tengah, sudut kelilingnya di pinggir. Jadi kalau misalnya ada gambar seperti ini, nah yang ini sudut keliling karena berada di keliling lingkaran, yang ini sudut pusat. Jadi sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat jika dia menghadap busur yang sama. Nah ini, besar sudut pusat sama dengan besar busur di depannya, atau derajat sudut pusat sama dengan derajat busur di depannya. Terus kita juga di lingkaran mempelajari hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring dengan rumus seperti ini. Ini sudut pusatnya kita misalkan alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Ingat kalau keliling sama panjang busur, kalau luas dengan luas juring per luas lingkaran gitu ya. Di lingkaran juga kita mempelajari panjang garis singgung persekutuan dalam dan panjang garis singgung persekutuan luar. Di mana garis singgung persekutuan dalam itu memotong garis penghubung antara dua titik pusat, sedangkan garis persekutuan luar tidak memotong. Jadi tahu ya perbedaannya, yang dalam memotong sedangkan yang luar tidak. Dan rumusnya itu D sama dengan akar K kuadrat min R plus R kuadrat. Jadi kalau persekutuan dalam itu ininya plus, kalau yang luar ininya min. Sudah sering keluar ya, jadi Ibu rasa sudah di luar kepala untuk rumus-rumus rumus-rumus yang persekutuan garis singgung ini. Oke, kita langsung ke soal pertama ya. Ini ada soal seperti ini mudah ya. Kebanyakan kemarin pas ulangan harian yang Pitagoras lumayan banyak yang dapat bagus. Jadi Ibu rasa ini bukan soal yang sulit. Kita mulai cek dari yang A dulu ya, yang A. C kuadratnya itu yang mana sisi terpanjangnya? 20, 6 berarti 26. Kuadrat 26 kuadrat berapa? 6, 7, 6. Sekarang kita cek A kuadrat plus B kuadratnya. A kuadratnya 10 kuadrat plus 25 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 25 kuadrat 6, 25 sama dengan 7, 25. Dari sini berarti kita dapat C kuadratnya lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti dia apa? Dia berarti apa? Segitiga. Coba diingat, tadi yang slide pertama Ibu kasih tahu. Kalau lebih kecil apa? Lancip. Berarti bukan siku-siku. Berarti ini bukan siku-siku ya. Sekarang yang B. C kuadratnya, C-nya yang mana? 15. 15 kuadrat itu berapa? 225. A kuadrat plus B kuadratnya, A-nya berapa? 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat itu 81. 12 kuadrat itu 144. Sehingga kalau dijumlah jadi 225. Berarti dari sini kita dapat C kuadratnya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini siku. Nah, berarti jawabannya yang B. Tapi untuk belajar kita cek juga yang C ya. Yang C. C kuadratnya yang mana? 14. C kuadrat itu cari yang paling panjang ya. Terpanjang. Sisi terpanjang. 14 kuadrat 196. A kuadrat plus B kuadratnya sama dengan A kuadratnya 10 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 100 ditambah 144 sama dengan 244. Sehingga dari sini C kuadratnya kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini lancip juga. Untuk yang D, sekarang C kuadratnya 15 kuadrat atau sama dengan 225. A kuadrat plus B kuadratnya sama dengan
7 kuadrat ditambah B kuadrat 10 kuadrat sama dengan 49 ditambah 100 atau sama dengan 149. Berarti C kuadratnya lebih besar dari saat A kuadrat plus B kuadrat. Karena lebih besar berarti dia tumpul. Berarti ini bukan ya. Ini lancip, ini siku-siku. Berarti jawabannya yang B. Mudah bukan? Mudah. Kemarin hampir sebagian besar betul di nomor ini ya. Oke, yang nomor 2. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut. Kelompok di atas merupakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras berarti ketika C kuadratnya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau sisi-sisinya memenuhi aturan dari teorema Pythagoras. Kita cek yang Romawi 1 ya. C-nya yang mana? 13 berarti C kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Sama seperti yang tadi, kita cek satu-satu. 13 kuadrat itu 16, 9. A kuadrat plus B kuadratnya, A kuadratnya 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 1, 4 sama dengan 169. Wow, ternyata ini C kuadratnya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini siku berarti 1 titik 1 itu siku Romawi kedua. Kita cek yang mana yang C-nya, yang 25 ya. Berarti 25 kuadrat. Berapa 25 kuadrat? 625. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 225 ditambah 400 sama dengan 625. Oh, ternyata ini juga C kuadratnya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini juga siku. Berarti Romawi 2 juga siku. Sekarang yang Romawi 3. Yang mana sisi terpanjangnya 25 juga ya. 25 kuadrat sama dengan 625. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 6 kuadrat 36. 24 kuadrat itu berapa? 5, 7, 6 ya. Ya, jadi sama dengan 612. Berarti C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Karena 625 lebih besar dari 612. Berarti ini tumpul. Sekarang Romawi keempat. C-nya yang mana? Yang 50. C kuadratnya sama dengan 50 kuadrat. Berapa 50 kuadrat? 5 kuadrat 25. Nolnya dikuadratkan berarti nolnya ada 2. Berarti 2500. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 14 kuadrat ditambah 48 kuadrat. 14 kuadrat itu 196. 48 kuadrat 2304. Jadi ini tambah ini sama dengan, oh ternyata 2500 juga. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini siku-siku. Berarti yang siku-siku adalah Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 4. Bisa B, bisa D. Ini yang B. Oke. Oke, lanjut. Yang nomor 3. Diketahui segitiga PQR dengan sisi-sisinya PQ dan R. Pernyataan berikut yang benar dari segitiga PQR adalah, kita bahas yang A ya. Yang A. Jika R kuadrat sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. Berarti ini R kuadrat. Q-nya kita pindah ruas ke kiri jadi plus ya. Q kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, berarti tuh kalau digambarkan gini ya. P, Q, R. Nah, berarti sudut siku-sikunya itu di P. Tapi ini Q, berarti ini salah. Yang B. R kuadrat sama dengan Q sama dengan Q kuadrat min P kuadrat.
Berarti ini R kuadrat, P-nya kita pindah ruas ke kiri, plus P kuadrat sama dengan Q kuadrat. Kalau kita gambarkan, ini Q, ini P, ini R. Nah, berarti yang 90 derajat itu sudut Q-nya. Ini apa? R, berarti ini bukan. Jika yang C, P kuadrat sama dengan Q kuadrat plus R kuadrat. Ini berarti gini, P, Q, R. Berarti sudut P-nya yang 90 derajat. Oh ya, ini benar. Itu jawabannya yang C. Tapi biar yakin kita cek juga yang D. R kuadrat sama dengan Q kuadrat plus P kuadrat. Berarti gambarnya itu R, P, Q. Berarti sisi siku-sikunya ada di sudut R. Ini salah. Berarti jawabannya yang C yang ini ya, yang betul. Gitu. Kan mudah kan? Ini juga sudah sering Ibu bahas. Jadi harusnya kalian bisa dapat poin di nomor ini. Oke? Lanjut, nomor 4. Jika segitiga siku-siku A, B, C panjang siku-sikunya 8 dan 12, maka panjang hipotenusa. Hipotenusa itu apa? Hipotenusa itu sama dengan sisi miring. Biar kalian nggak lupa ya. Kita gambar dulu segitiganya. Sisi siku-sikunya 8 dan 12. Berarti yang ditanya sisi miring. Berarti kalau teorema Pythagoras itu kan sisi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya ya. Berarti 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 8 kuadrat 60. 4 ditambah 1, 4. 4 sama dengan 208. Berarti X kuadrat sama dengan 208. X-nya sama dengan akar dari 208. Kedua ruas diakarkan ya, jadi X kuadrat kan tinggal X ini akar. Berapa sih akar? Akar adanya 108. Oh, berarti ini salah nih. Nah, sekarang adanya di soal itu akar 13. Oh, berarti kita cobalah. 218 itu kalau dibagi 13 berapa ya? Ternyata 16. 16 itu berapa sih? 4 kuadrat dikali 13. 4 kuadrat diakarkan tinggal 4 akar 13. Karena akar 13 nggak ada nggak ada angka yang istimewanya, angka bulatnya dibiarkan saja. Jadi kalau 4 kuadrat kan diakarkan 4. Jadi kita biarkan yang akar 13 jadi 4 akar 13. Jadi jawabannya yang A. Mudah kan? Jadi kita bisa lihat clue-nya dari kunci jawabannya ya, dari pilihan jawabannya ini ya. Akar 208, berapa ya? Kelihatannya sulit ya, tapi begitu, oh coba kita bagi 13, oh ternyata dia 16. Dan 16 itu 4 pangkat 2, berarti kalau diakar sama dengan 4. Ternyata jawabannya yang 4 akar 13. Gimana? Paham ya? Paham, lanjut. Oke, yang nomor ini sama ya dengan tadi, ternyata kedouble. Nomor 4 udah, sekarang nomor 5-nya. Oke, nomor 5. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa. Kita gambar dulu ya. Biar enak. Hipotenusa berarti apa tadi? Sisi miring. 39. Panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15. Dan ditanya sisi tegak lainnya, kita misalkan X ya. Sesuai teorema Pythagoras berarti sisi miringnya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. 39 kuadrat berapa? Coba dihitung. 39 kuadrat itu 1, 5, 2, 1. 15 kuadrat itu 2, 2, 5 ditambah X kuadrat. Kita pindah ke sisi kiri ya. Yang 225 berarti jadi negatif ya. Atau minus sama dengan X kuadrat. 1521 dikurang 225 berapa?
1, 2, 9, 6. Sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya sama dengan akar dari 1, 2, 9, 6. Berapa? Kalau pilihan ganda enak ya, coba aja yang mana yang antara A, B, C, D yang akar dari 1, 2, 9, 6 gitu. Ternyata jawabannya adalah 36. Berarti jawabannya yang B. Sangat mudah sekali pokoknya. Yang penting kalian ingat terus pedomannya kalau teorema Pythagoras itu sisi terpanjangnya sama dengan A kuadrat plus kuadrat sisi-sisi lainnya. Kuncinya cuma satu ini untuk menghitung teorema Pythagoras. Oke, yang nomor 6. Kita gambar dulu ya. Karena itu kan panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku. Kita gambar. Hipotenusanya 17. Tingginya 15. Yang ditanya keliling. Kalau keliling kan berarti jumlah sisi-sisinya kan. Sedangkan sisi yang satunya ini kita belum tahu, berarti kita hitung dulu. X sesuai teorema Pythagoras berarti 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah X kuadrat. 17 kuadratnya 28, 9, 15 kuadrat 225 ditambah X kuadrat. Kita pindah ruas yang 225 ke kiri. Jadi minus 225 sama dengan X kuadrat. 289 dikurang 225, 64 sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya sama dengan akar dari 64 sama dengan 8. Jadi ini 8. Berarti kelilingnya sama dengan 17 ditambah 15 ditambah 8. Atau sama dengan berapa? 32 tambah 8, 40 cm. Berarti jawabannya yang B. Mudah bukan? Hati-hati ya, jangan sampai terkecoh gitu. Yang ditanya apa nih keliling? Oh berarti ini tambah ini tambah ini. Penjumlahan semua sisinya. Oke, mudah ya. Lanjut. Nomor selanjutnya nomor 7. Sebuah kapal berlayar ke arah selatan. Arah selatan itu berarti ke bawah ya. Selatan 16 km. Kemudian 16 km. Kemudian kapal tersebut berbelok arah ke timur. Berbelok ke timur. Timur ke sana. Tuh, gambarnya nggak lurus ya, maaf ya. Ya, itu 8. Yang ditanya jarak terdekat titik awal. Titik awal kan tadi di sini. Sampai titik akhir. Berarti jaraknya itu sisi miring segitiganya ini ya. Dari sini ke... Aduh, nggak pernah bisa lurus ya. Gitulah. Berarti kita cari sisi miringnya. Berarti sesuai teorema Pythagoras, X kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 16 kuadrat berapa? 25. 6 ditambah 64. Berapakah ini? 320. Berarti X kuadrat sama dengan 320 sehingga X-nya sama dengan akar 320. Akar 320 itu berapa sih? Ini lihat di soal. 2 sama 5. Kita coba dibagi 5. Dibagi 5. Oh, dibagi 5 ternyata 64. 64 itu 8 kuadrat. 8 kuadrat diakarkan 8. Akar 5-nya tetap di dalam. Berarti 8 akar 5. Jadi yang A jawabannya ya. Kalau kita bagi 2 bisa sih 160. Cuman kan dia bukan kuadrat, angka kuadrat ya. Bilangan kuadrat. Jadi yang lebih cocok itu yang akar 5. Jadi 8 akar 5. Mudah kan? Oke, lanjut ya. Diketahui panjang QS itu 4 akar 3. Ini sudah pernah jadi tugas juga, muncul di ulangan juga. Ini ya, QS 4 akar 3. Sekarang kita lihat perbandingan QS dengan
SR. Ini dengan ini. Sudutnya 60. Oh, sudut istimewa karena sudutnya 60 derajat. Ingat, perbandingannya sisi terpendek banding sisi lainnya banding sisi terpanjang. Ini kalau yang sudut 30 dan 60 ya. Nah, sisi terpanjangnya kan QR, berarti tinggal 1 sama akar 3. Nah, yang depan sudutnya ini berarti QS-nya itu akar 3 banding 1. Gini, berarti QS-nya itu tadi berapa? 4 akar. Kita substitusi 4 akar 3 per SR. Akar 3 per 1. Kita kali silang, jadi 4 akar 3 dikali 1 tetap 4 akar 3. Akar 3 dikali SR. Berarti SR-nya sama dengan 4 akar 3 dibagi akar 3 sama dengan 4 ya. Ini sama-sama punya akar 3. Berarti SR-nya 4. Ini 4. Sekarang kita cari yang PS. Berarti kita pakai perbandingan QS dan PS. QS banding PS. Kalau ini di depannya 30 derajat. Berarti ini yang 1. PS-nya yang akar 3. QS-nya kita substitusi 4 akar 3 per PS. 1 per akar 3. Kita kali silang. PS kali 1. PS. Yang ini 4 akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 berapa? 3 ya. 4 kali 3 sama dengan PS. Berarti PS-nya sama dengan 12. Ini 12. Berarti panjang PR adalah PS ditambah SR. Atau sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu. Mudah kan? Iya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Perhatikan gambar jajar genjang. Ini ada jajar genjang, ini ada diketahui sisi-sisinya ya. Ini kita tulis 10 juga biar jelas. Sekarang kita cari, kalau mau hitung luas kita harus tahu tingginya. Kita misalnya ini X ya, ini DX. Kita cari DX-nya berapa? Pakai ini sudut istimewa. DX-nya di depan sudutnya ya, berarti sudut perbandingannya kan 1 akar 3 banding 2. Berarti AD per DX. AD-nya sisi miring, berarti dia sisi terpanjang. Berarti AD-nya itu 2. Sedangkan DX di depan sudut 60 derajat, berarti dia akar 3. Berarti AD itu kita masukkan dia 10 cm ya. 10 per DX-nya dicari. Sama dengan ini perbandingannya 2 banding akar 3. Kita kali silang. 10 dikali akar 3 sama dengan 2 dikali DX. Sehingga 10 akar 3 per 2 sama dengan DX. 10 bagi 2, 5 akar 3 itu sama dengan DX. Berarti DX-nya adalah 5 akar 3. Luas jajar genjang itu apa sih? Alas dikali tinggi. Alasnya 16 akar 3. Tingginya 5 akar 3. Sehingga 16 kali 5. 16 kali 5 akar 3 kali akar 3. Sama aja ya. 16 kali 5. 80 dikali akar 3 dikali akar 3. 3. Berarti 80 akar 3. 80 dikali 3. 240 cm per segi. Berarti jawabannya yang B. Mudah bukan? Jadi kalau dia sesama akar 3 bisa langsung dikalikan ya. Akar 3 kali akar 3 itu kan sama dengan akar 3 kuadrat. Berarti akarnya kan hilang. Berarti ini 80 dikali 3 atau 240. Oke, mudah. Insya Allah bisa ya. Lanjut nomor 10.
Ini seperti yang tadi, kita cek dulu satu-satu. Untuk yang Romawi 1. Mana yang sisi terpanjangnya? Berarti C-nya itu yang 12 kuadrat itu sama dengan 144. Sekarang kita cek A kuadrat plus B kuadratnya sama dengan 8 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan 64 ditambah 100 sama dengan 164. Dari sini C kuadratnya itu lebih, C kuadratnya lebih kecil ya harusnya. Lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti dia lancip. Yang ditanya apa lancip juga ya, berarti Romawi 1 betul. Sekarang Romawi 2. C kuadrat yang mana? 25 kuadrat sama dengan 625. A kuadrat plus B kuadratnya sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 225 ditambah 400 sama dengan 625. Berarti ini C kuadratnya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini siku berarti yang kedua bukan lancip. Ditanya lancip ya, jangan salah. Yang Romawi 3 sisi terpanjangnya itu 30. Berarti C kuadratnya sama dengan 30 kuadrat sama dengan 900. Sekarang kita hitung A kuadrat plus B kuadratnya. A kuadratnya 13 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 13 kuadratnya 1, 6, 9, 24 kuadratnya 5, 7, 6. Kalau dijumlah berapa? 7, 4, 5 ya. Berarti ini C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini tumpul. Berarti yang ketiga ini bukan. Sekarang kita cek yang Romawi 4. C kuadratnya itu berapa? 31 kuadrat. 31 kuadrat itu berapa? 961 ya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 28 kuadrat. 16 kuadrat berapa? 16 kuadrat 2, 5, 6 ditambah 28 kuadrat 7, 8, 4 sama dengan ini dijumlah dengan ini 1040. Berarti C kuadrat itu kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini lancip. Berarti yang 4 benar. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Berarti yang D. Mudah kan? Kalau yang seperti ini Bu rasa bisa semua ya. Karena lebih mudah, cuman teliti aja pengkuadratan. Jangan sampai salah. Oke, yang lanjut nomor 11. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 45 derajat jika luas juring tersebut adalah. Berarti ini kita pakai hubungan antara sudut pusat dengan luas juring ya. Berarti sudut pusat per 360 derajat sama dengan luas. Kalau luas juring berarti perbandingannya dengan luas lingkaran. Kita masukkan ya, sudut pusatnya berapa? 45 derajat per 360 derajat sama dengan luas juringnya dimasukkan saja 25,12. Luas lingkaran apa rumusnya? Pi R kuadrat ini. Pi R kuadrat ya, Pi-nya 3,14. R kuadratnya ditanya, berarti kita tuliskan saja R kuadrat. Sekarang ini supaya sederhana kita bagi sama-sama dibagi 45 ya. Ini 1, ini bagi 45, ini 8. Kita kali silang ya. 3,14 R kuadrat dikali 1 sama dengan 25,12 dikali
8. Berarti ini 3,14 R kuadrat sama dengan, atau langsung kita tulis gini, 25,12 kali 8 per 3,14. Ini coret, ini 1, ini 8. Oh, berarti R kuadratnya sama dengan 64. Berarti R-nya sama dengan akar dari 64. Sama dengan 8. Berarti ketemu jawabannya. R-nya ada 8. Mudah kan? Mudah. Insya Allah bisa. Yang penting kalian mantapkan perkalian, pembagian, seperti itu ya. Teliti pelan-pelan menghitungnya. Nomor 12. Ini masih sama hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Sekarang alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur dibagi, kalau panjang dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran apa rumusnya? 2pi R ya. Alfanya kita masukkan 135 per 360. Yang ditanya panjang busurnya, P aja ya, kita tulis P. P ini 2, Pi-nya dituliskan di soal 22 per 7, R-nya 42. Sama-sama dibagi 7, 1 sama-sama dibagi 7, 6. Kita kali silang, 135 dikali 2 kali 22, 44 ya. Sama dengan 360 P. Atau ini kita bagi dulu aja. 135 kita sama-sama bagi berapa ya? Dibagi 5 kali ya. Sama-sama bagi 5 itu 27. Kalau ini dibagi 5, 72. Baru kita kali silang. 27 dikali 44 dikali 6. Ini 44, ini dikali 6 sama dengan 72 P. Atau berarti seperti ini. 27 dikali 44 dikali 6 per 72 sama dengan P. Sama-sama dibagi berapa? 9 ya. Bagi 9, 8 ini bagi 9, 3. Nah, tinggal dihitung deh. Ini bisa lagi dibagi 2, 4. Ini bagi 2, 3. Ini dibagi 4, 1. Ini bagi 4, 11. Berarti tinggal 9 dikali 11 yaitu 99. Berarti panjang busurnya itu 99. Paham? Udah ya? Kalau kalian nggak mau mengkali banyak-banyak, kalian biarkan aja. Ternyata nanti mereka bisa saling membagi gitu. Oke, yang lanjut. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir. Ini ada bangun seperti ini. Ini terdiri dari persegi dan setengah lingkaran. Berarti untuk menghitung luasnya, kita hitung dulu luas persegi. Luas persegi apa? Sisi kali sisi, ini sisinya 20, berarti 20 dikali 20 sama dengan 400. Sekarang kita hitung yang ini. Luas setengah lingkaran sama dengan setengah kali pi dikali R kuadrat. Setengah dikali, ini kan dari sini ke sini diameter ya. Diameternya 20, berarti jari-jarinya berapa? Jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. 20 per 2 sama dengan 10. Berarti kita pakai 3,14 dikali 10 kuadrat sama dengan setengah dikali 3,14 dikali 100. Ini bagi 2, 1 ini bagi 2, 50. 3,14 dikali 50 berapa? 157, komanya hilang ya, karena hasilnya nanti ada 0.
457. Sehingga luas bangun yang diarsir ini, luas daerah yang diarsir itu 400 ditambah 157 atau 557. Berarti jawabannya yang C. Mudah kan? Hati-hati terkecoh diameternya ya. Ini. Nanti kalian hitung sebagai jari-jari. Padahal ini dari sini ke sini itu namanya diameter. Sehingga jari-jarinya perlu kita bagi 2. Diameter dibagi 2. Berarti jari-jarinya itu cuma 10. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke nomor 14. Diketahui BOD 138. Nah, kalau ada yang seperti ini, artinya itu BOD yang minor atau yang kecil. BOD yang kecil berarti ini ya. Berarti ini 138. Dan ditanya BCD. BCD. BCD berarti BCD. Berarti menghadap busur apa? Yang mana? Yang ini ya. BCD menghadap busur yang BD ini. Sedangkan kalau yang BOD menghadap busurnya yang bawah ini. Berarti kita harus cari yang ini ya. BOD yang sisi luar berarti. Sudut BOD luar. Gimana caranya? 360 derajat dikurang BOD dalam 138. Karena jumlah sudut pusat lingkaran itu 360 derajat. Berarti ini sama dengan 2, 2, 2. Nah, ini kan sudut pusat. BCD-nya ini terletak di keliling lingkaran, berarti itu sudut keliling. Berarti sudut BCD sama dengan setengahnya dari sudut BOD luar. Berarti setengahnya dari 222 yaitu 111 derajat. Berarti jawabannya yang B. Mudah kan? Mudah. Oke, lanjut ke nomor 15. Kalau ada soal seperti ini kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 10. Jarak itu berarti K-nya 10. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut. Ini berarti R besarnya 3,5, R kecilnya 2,5. Yang ditanya panjang garis persekutuan dalam D. Rumusnya apa? Masih ingat? D sama dengan akar dari K kuadrat min R plus R kuadrat. Kita substitusikan. K kuadratnya berapa? 10 kuadrat. Min R besarnya 3,5 ditambah 2,5 kuadrat. Berarti 10 kuadrat min 3,5 ditambah 2,5 itu 6 kuadrat ya. Berarti sama dengan akar dari 100 dikurang 36. Sama dengan akar dari 64 yaitu 8. Berarti jawabannya yang C. Mudah kan? Asal kita ingat rumusnya ini. D sama dengan akar K kuadrat min R plus R kuadrat. Kalau dalam ininya dijumlah. Udah? Oke, kita lanjut ya ke nomor 16. Nomor 16 diketahui apa? Kita tulis dulu. Jari-jari lingkaran pertama adalah 28. Berarti R besarnya 28. Sedangkan jari-jari lingkaran kedua, R kecilnya sama dengan 12. Jika panjang garis singgung persekutuan luar, berarti L-nya sama dengan 30, maka jarak pusat kedua lingkaran, berarti yang ditanya K-nya. Kita tulis dulu rumus persekutuan garis singgung persekutuan luar apa? K kuadrat min R min R kuadrat. Ingat kalau persekutuan luar jari-jarinya dikurangi. Kita masukkan K kuadratnya berapa? Ditanya R besarnya 28 dikurang 12 dikuadratkan L-nya 30. Berarti ini 30 sama dengan akar K kuadrat min 28 kurang 12 berapa? 16 kuadrat ya. Ini kedua ruas kita kuadratkan. 30 kuadrat sama dengan K kuadrat min 16 kuadrat. Kita pindah ruas ke kiri. 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan K kuadrat. 30 kuadrat itu 900 ditambah
256 sama dengan K kuadrat. 900 tambah 256 apa? 1156 sama dengan K kuadrat. Sehingga K-nya sama dengan akar dari 1156. Berapakah akar dari 1156? Tadi sepertinya udah ada ya. 34. Berarti jawabannya yang B. Jadi angka-angkanya tuh sebenarnya diulang-ulang aja. Segitu-gitu aja, segitu-gitu aja. Makanya kalau untuk bilangan kuadrat yang istimewa harusnya udah di luar kepala ya. Atau kalau kalian bingung 1156 itu akar berapa, kalian cari aja di antara pilihan dari 4 ini mana yang sesuai. Yang hasilnya kalau dikuadratkan itu 115. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini kita tulis dulu yang diketahui apa aja. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 17, berarti K-nya sama dengan 17. Dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya sama dengan 15. Maka mana pasangan jari-jari kedua lingkaran tersebut? Oh, berarti yang ditanya R kecil, R besar dan L kecil. Garis singgung persekutuan dalam rumusnya apa? K kuadrat min R plus R kuadrat dijumlah ya jari-jarinya. D-nya kita masukkan 15, K-nya 17, ini ditanya R. Sekarang kita kuadratkan kedua ruas ya. 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat min R plus R kuadrat. Kita pindah ruas, ini kan minus. Kita pindah ruas ke kiri jadi plus ya. R plus R dikuadratkan 17 kuadrat. Yang 15 kuadrat pindah ke kanan, berarti jadi min. Tukeran ya jadinya. Nah, R plus R kuadrat sama dengan 17 kuadrat berapa? 28. 9 dikurang 2. 25. Sehingga R plus R kuadratnya itu sama dengan 64. Berarti R plus R-nya itu akar dari 64. Berarti 8. Berarti kita harus cari nih. Jumlah kedua jari-jari ini 8. Kita cek yang A jumlahnya berapa? 5. Berarti bukan. Yang B 1 tambah 5, 6. Berarti bukan 1. Yang C 1 tambah 6, 7. Berarti bukan 1 dan 7. Dijumlahkan jadi 8. Oh, berarti jawabannya yang D. Gitu. Mudah ya. Jangan terkecoh soalnya seperti rumit. Padahal kalau kita jalankan satu persatu, ternyata nggak serumit itu. Oke, paham? Sekarang nomor 18. Ini diketahui jarak antar pusat lingkaran itu 10. Berarti K-nya sama dengan 10. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut. R besarnya 10,5. Kecilnya 2,5. Panjang garis persekutuan luar yang ditanya persekutuan luar. Sekarang apa rumusnya? K kuadrat min R min R kuadrat. L-nya ditanya, kita masukkan K kuadratnya 10 kuadrat min R-nya 10 setengah dikurang 2 setengah dipadatkan. Berarti ini 10 kuadrat min 10 setengah dikurang 2 setengah berarti 8 kuadrat. Berarti akar dari 100 dikurang 64 sama dengan akar 36 sama dengan 6 cm. Berarti garis singgung persekutuan luarnya yang 6. Ini mudah ya, tinggal masukkan ke dalam rumusnya aja, terus dapat angkanya. Oke, nomor 19 sekarang. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar persegi, tapi yang diarsir nggak semuanya. Ada perpotongannya. Nah, ternyata potongannya ini apa ya bentuknya? Apa ini bentuknya? Seperempat. Lingkaran kalau kita gabung ada dua seperempat lingkaran berarti jadi apa? Setengah lingkaran berarti ini yang ditanya keliling ya, ini dan ini berarti keliling setengah lingkaran. Keliling setengah
Lingkaran itu berarti setengah dikali keliling lingkaran 2 pi R. Setengah dikali 2, pi-nya, karena jari-jarinya kelipatan 7, berarti pi-nya 22/7, dikali R-nya 20. Teman ini bisa menghabiskan ini 1, ini 4. Berarti 88. Berarti ini dan ini 88. Berarti keliling yang diarsir sama dengan 88 ditambah yang belum, ini apa? Ini 32, ini 32. Berarti 32 kali berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ditambah 32 dikali 4. Sama dengan 88 ditambah 128. Sama dengan 216. Berarti jawabannya yang C. Mudah kan? Atau kalau kalian bingung, hitung satu-satu. Ini dulu yang dihitung berapa? 1/4 lingkaran. Berarti 1/4 dikali 2 dikali 2, 2/7 dikali 28. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 4. Ini 1. Ini 11 ya. Berarti 44. Berarti ini 44. Ini 44. Berarti jumlahkan semua sisinya. 32 tambah 32 ditambah 44 tambah 32 tambah 32 tambah 44. Nanti akan ketemu juga hasilnya 216. Berarti jawabannya yang C. Oke, jelas? Insya Allah ya, jelas ya. Sekarang ke nomor terakhir, nomor 20. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 20. Berarti hanya 20. Panjang garis lingkung persekutuan dalamnya itu sama dengan 16. Maka panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 7. Kita misalkan 7. R besar ya. Berarti yang ditanya jari-jari kedua berarti R. Itu rumusnya apa sih? Persekutuan dalam itu K kuadrat min R plus R kuadrat. D-nya 16 akar 20 kuadrat min R besarnya 7 ditambah R kuadrat. Ini kedua ruas di kuadratkan. Berarti 16 kuadrat sama dengan 20 kuadrat min 7 plus R kuadrat. 16 kuadrat berapa? 2, 5, 6. 20 kuadrat 400 min 7 plus R-nya kita biarkan aja. Kita pindah ruas ya, yang min 7 plus R kita pindah ke kiri jadi plus ya. Ini kan min jadi plus. 7 plus R kuadrat sama dengan 400. Yang 256 kita pindah ke kanan. Min 256. Berarti 7 plus R kuadrat sama dengan 144. Berarti 7 plus R itu sama dengan akar dari 144. Akar 144 berapa? 12. Berarti R-nya sama dengan 12 dikurang 7. 7 kita pindah ke kanan ya. Sama dengan 5. Berarti jawabannya yang C. Mudah kan? Mudah. Kalian pasti bisa. Ibu yakin kalau kalian sungguh-sungguh mempelajari video ini, insya Allah kalian bisa mengerjakan seluruh soal ya. Ingat soalnya itu mirip dengan apa yang ada di video ini, hanya ibu ganti angkanya saja. Ya, ini untuk jadwalnya. Senin sampai Selasa minggu depannya. Untuk matematika kita dapatnya itu ini ya. Matematika jam pertama di hari Jumat tanggal 19 Maret. Ingat waktunya cuma dari jam 8 sampai jam 9.30. 8 sampai 9.30. Jadi manfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Mungkin bisa pelajari video ini dulu sebelum soal ulangannya keluar. Jadi kalian bisa gitu sambil ngerjakan sambil oh iya lihat caranya yang kemarin gimana ya gitu. Supaya hasilnya maksimal. Ibu harap kalian banyak yang dapat 100 seperti ketika ulangan harian Teorema Pythagoras itu ada beberapa anak dapat 100. Ibu harap lebih dari yang kemarin bisa dapat bagus ya. Insya Allah, amin. Semua tergantung dari usaha kalian.
Oke, terima kasih. Itu video Ibu tadi yang membahas kisi-kisi tentang kisi-kisi penilaian tengah semester atau mid semester. Semoga berhasil, semangat. Ingat kata Ibu, kalian pelajari video ini, kalian catat soal dan caranya, kalian pahami ketika nanti hari Jumat kalian menghadapi ulangan yang sebenarnya, kalian udah siap dan insya Allah bisa menjawab dengan mudah ya. Oke, ya. Oke, itu saja dari Ibu. Tetap jaga kesehatan supaya nanti tidak banyak tertinggal, terutama apalagi sebentar lagi kita mau mid semester ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan sampai karena udah lama terus kalian jadi abai. Enggak, nah, pandemi masih terus berlangsung, jadi kita harus tetap waspada, oke? Oke, see you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.